Selamat bertemu kembali saudara. Kita akan melanjutkan pertemuan kita di mana kitab Yohanes menuliskan ada 7 mujizat yang dibuat Yesus yang membuktikan Dia adalah Allah. Di sini kita akan menemukan pasal ke-6, salah satu lagi mujizat yang dibuat Yesus pada saat itu, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kita akan membacanya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi di sini ayat 2 dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Jadi motivasi orang banyak ini mengikuti Yesus karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus tentang orang-orang sakit. Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ya, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, Yesus berbelas kasihan memandang sekelilingnya, melihat bahwa orang berbondong-bondong datang kepadanya. Ya, jadi ada inisiatif Tuhan, ada yang dipikirkan Tuhan bagaimana dengan keadaan mereka. Dan Dia bertanya kepada salah satu muridnya yang bernama Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Jadi Yesus menunjukkan kasih-Nya pada orang-orang banyak supaya mereka ini dapat makan. Ya, Yesus memikirkan secara jasmani di sini bagaimana orang berbondong-bondong itu harus mereka beri makan, harus diberi makan. Jadi Dia mencobai atau bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Ya, sebenarnya Dia bertanya kepada Filipus itu supaya mencobai Filipus. Artinya Dia bertanya ini bagaimana tanggapan muridnya ini, bagaimana soal makanan ini. Ya, apakah dia percaya, murid-muridnya ini percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan atau memberi makan orang sebanyak itu? Ya, karena Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi sebenarnya di sini kita melihat Yesus sebenarnya tahu apa yang akan dilakukannya karena Dia adalah Tuhan di sini. Tapi itu ditanyanya kepada Filipus, apa tanggapannya? Artinya secara manusia Filipus ini punyakah iman atau kepercayaan kepada Yesus itu, bahwasanya Yesus itu sanggup memberikan mereka makan? Apakah kekuasaan Tuhan itu ada pada Yesus seperti itu? Jadi disinilah Yesus akan membuktikan bagaimana Yesus itu adalah Tuhan. Di sini ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi diperkirakan Filipus, kalaupun roti seharga 200 dinar ini dibeli, mereka pun masing-masing mendapat sepotong kecil, mereka tidak akan cukup memakan itu. Jadi ayat 8 kita lihat, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi ada di situ orang membawa 5 roti 2 ikan, itu bekal anak-anak pada waktu itu, dan diberikannya kepada Yesus. Dan ayat 10, kata Yesus kepada mereka,
suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, jadi Yesus tahu apa yang dibuatnya. Maka dari itu, setelah ada bahan yang boleh dibuat 5 roti 2 ikan, Yesus menyuruh orang-orang banyak duduk, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Yesus memberikan kepada mereka makan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diladakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan ke dalam dunia. Jadi setelah mereka makan, banyak yang mengatakan dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Di sini kita belajar bagaimana kesanggupan Yesus itu memberikan mereka makan yang 5.000 orang laki-laki. Itu mungkin bukan hanya laki-laki, di sana ada anak-anak, ada perempuan. Maka dari itu bisa melebihi 5.000 orang laki-laki. Tapi di sini yang dicatat laki-laki. Jadi kita lihat di sini Yesus itu sanggup dan tahu apa yang akan dilakukannya, dan dia memikirkan secara jasmani juga kebutuhan manusia. Di sini kita melihat bahwasanya yang kita lihat di sini kesanggupan Yesus adalah sama di kitab Kejadian. Dia menjadikan segala sesuatunya, dia yang memberi makan, dan kita juga di sini bisa belajar Tuhanlah yang memberi makan, Yesus itulah yang memberi kita makan. Terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati.